Oke. Baik, kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya kembali lagi ke narasumber kami yang sudah ada di studio. Saya kembali ke Dr. Erni. Dr. Erni, pertanyaan saya tadi kemudian, adakah kemudian bakteri-bakteri lain yang di jenis makanan lain mungkin yang sebetulnya berbahaya buat kesehatan manusia, tapi sekarang kita tidak menyadari saja gitu? Khususnya di Indonesia ya, Dokter ya? Sebenarnya kalau bakteri yang terkait penularan melalui makanan di kita tuh sebenarnya cukup banyak dan memang ada. Salah satunya kan yang sangat endemis di kita tuh yang berasal dari makanan adalah yang dikenal di masyarakat tifus atau typhoid. Itu juga bakterinya salmonella penularannya melalui makanan. Kalau kita bicara konteks virus, hepatitis A juga penularannya melalui fekal oral dari makanan juga. Sebenarnya banyak, tetapi memang bedanya pada sebagian besar kasus-kasus itu simptomnya langsung dan hampir karena banyaknya antibiotika yang sudah beredar di kita yang cukup berespon baik terhadap bakteri-bakteri ini, jadi angka kejadian mortalitasnya itu kematiannya tuh cukup rendah gitu dan jarang sampai menyebabkan outbreak. Kalau yang kondisi sekarang ini kan dia menyebabkan outbreak kan, wabah gitu. Kalau kondisi infeksi seperti salmonella atau shigella karena tifus itu bisa terjadi terus-menerus gitu sepanjang tahun. Jadi tidak pernah hilang, ada terus, tetapi jarang sampai menyebabkan fatal. Nah, kalau misalnya ternyata ada orang yang keracunan gitu memakan buah-buahan, nah ini antisipasinya apa nih dok kalau misalnya kayak gitu? Sebenarnya tata laksananya kalau sudah dalam konteks medis untuk keracunan ya akan sama ya. Kalau memang muntah-muntah, mengalami dehidrasi atau sampai diare yang sangat berat, tentu ya kita pertama harus replace cairannya, itu pertama. Kehilangan cairan yang luar biasa di tubuh juga bisa menyebabkan sampai pasiennya sesak nafas, bisa mengalami asidosis. Beberapa faktor-faktor elektrolit di dalam tubuh itu harus dikoreksi. Jadi tata laksananya in general untuk yang emergency case akan sama. Nanti tinggal dilihat saja penyebabnya apakah ini bakteri atau virus. Kalau bakteri tentunya ada marker-marker di dalam darah yang harus diperiksa, termasuk pemeriksaan fesesnya juga. Kalau khusus listeria, serologi tidak terlalu bermanfaat. Serologi itu pemeriksaan darah. Biasanya kita ambil dari kotorannya. Tapi kalau untuk konteks bakteri yang lain, misalnya typhoid, itu kita masih menggunakan pemeriksaan serologi untuk mendiagnosis. Tapi kalau pertolongan pertama seperti minum susu atau air yang banyak itu Mengaruh baik atau itu mengaruh atau air yang banyak tetap disarankan untuk konteks food poisoning yang sampai mengalami mual muntah cuma hebat, mengganti ion saja gitu ya supaya nggak dehidrasi. Betul. Apakah ada elektrolitnya atau tidak? Boleh-boleh saja. Tapi kalau udah lemas, kesadaran sudah mulai turun, letargi gitu ya harus ke rumah sakit ya. Itu yang pertama. Jadi memang pertolongan pertamanya ke rumah sakit kan? Iya betul. Pak Suratmono, sekarang ini importir, misalnya sekarang sudah dilarang 38 importir ya, ya untuk mengimpor buah-buahan yang sekiranya berbahaya. Nah ini tapi tetap aja ada beberapa importir yang kemarin mengeluh betapa sekarang ini birokrasi tetap panjang, padahal yang namanya keamanan ya memang harus melalui birokrasi yang panjang. Seperti apa sih mungkin usulan dari Pak Suratmono, apa-apa saja yang harus tidak dipangkas nih dalam birokrasi? Ini kan sekali lagi bahwa masyarakat kita kan seringkali kan menggebyah-uyah, hantem kromo semuanya. Jadi sehingga semua nggak mau mengkonsumsi apel itu, ya kan? Oleh sebab itu, padahal yang bermasalah kan hanya 2 jenis, itu pun hanya yang tertentu aja. Nah, kalau menurut saya ini kan sebenarnya sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian juga. Mereka kan punya pintu-pintu untuk pencegahan itu, untuk pemeriksaan melalui badan karantina. Dia punya SDM yang ada di beberapa tempat masuk. Nah, mereka juga melakukan itu sebetulnya kalau terkait dengan buah segar. Sekali lagi, saya itu sebenarnya adalah teman kita di kementerian sudah melakukan. Makanya kemarin di dalam melakukan press conference juga kita melibatkan 3 institusi itu, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Badan POM. Nah, ini semuanya tiga-tiganya ini harus bergandeng erat juga. Apalagi Badan POM kan sebagai nasional kontak point untuk Indonesia Rapid Alert for Food and Feed kan. Jadi itu leadernya di BPOM. Nah, kalau terkait dengan buah segar ya Kementerian Pertanian, kalau terkait dengan perikanan misalnya ya ke kelautan perikanan sudah ada mekanismenya sebelumnya. Itu udah ada mekanismenya dan itu sudah di launching tahun lalu. Nah, ini kita harapkan dengan hanya kasus ini bisa menjadikan trigger untuk bahwa kita harus cepat menangani. Karena kalau nggak segera ditangani,
nanti kan banyak isu yang berkembang yang nggak karuan sehingga juga ujung-ujungnya kan merugikan perekonomian juga kan. Nah ini iya, mungkin untuk konsumen Pak sedikit, untuk masyarakat ya, apa yang perlu dicermati ketika kita mengkonsumsi buah-buahan impor gitu? Biasanya kan kalau di pasar-pasar sering ada yang mengkilat atau seperti apa? Jadi ya yang jelas kan bentuk fisiknya ya, jangan membeli buah-buah yang sudah ya busuk kulitnya. Itu kan kalau buah itu sudah luka istilahnya, itu udah menjadi potensi untuk terjadinya cemaran bakteri. Salah satunya bisa saja tadi Listeria monocytogenes. Tapi ya kepada masyarakat saya berpesan juga agar tidak terlalu panik lah. Karena pihak dari Kementerian Pertanian, Perdagangan sudah sampai saat ini belum ada yang terlepas, nanti ada yang nyelundup dari mana gitu kan. Oleh sebab itu kita hati-hati kan. Paling tidak sudah ada langkah-langkah pemerintah yang dilakukan bagaimana untuk tidak mengkonsumsi dua jenis apel tadi yang bermasalah ya. Karena tidak semua apel dari Amerika juga bermasalah. Nanti repot juga. Nanti ada jaminan begitu Pak ya, semua apel di Indonesia ini aman. Kelihatannya sampai saat ini demikian menurut statement dari Kementerian Pertanian. Ini kan bukan statement saya, tapi saya hanya meneruskan apa yang menjadi statement Kementerian Pertanian pada saat press conference 2 hari yang lalu. Ya mudah-mudahan, tapi ini ada sisi positifnya ya, mudah-mudahan buah lokal kita jadi lebih dikonsumsi oleh lebih memilih masyarakat lokal Indonesia. daripada impor begitu ya, jangan dipukul rata begitu semua apel berbahaya. Oke, baik, terima kasih Pak Suratmono telah bergabung sama kami. Dr. Erni, terima kasih, semoga bakteri ini tidak sampai di Indonesia begitu ya, Indonesia tetap sehat begitu. Baik pemirsa, demikian dialog kami, semoga bermanfaat bagi Anda.